Kalau dilihat sekilas, ruangan itu tampak seperti ruangan biasa. Ada kursi yang terletak di bagian tengah lantai kayu. Ada juga sebuah lampu di ujung ruangan dengan cahaya yang redup merefleksikan beberapa bayangan di lantai dan tembok. Itulah permasalahannya. Terdapat banyak bayangan di dalam ruangan itu. Selain bayangan kursi itu, ada bayangan-bayangan lain. Aku baru saja masuk ke ruangan dan langsung merasakan ketakutan. Pada saat itulah aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir, aku langsung mencoba membuka pintu yang baru saja kulewati. Tapi ternyata pintu itu sudah terkunci dari luar. Kejadian ini lantas membuatku bertanya-tanya. Masa iya ada orang yang mengunci saat aku masuk? Tapi itu mustahil, karena seharusnya aku bisa mendengar suara pintu yang terkunci. Atau mungkin pintu ini otomatis terkunci. Ya, mungkin. Entahlah, saat ini aku tidak sanggup untuk memikirkannya. Aku menoleh lagi dan bayangan-bayangan itu hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan kursi. Perlahan aku mulai berjalan lagi. Mengingat dulu saat kecil aku sering berhalusinasi. Jadi aku menganggap bayangan itu tidak nyata. Aku merasa lebih baik saat aku sampai ke tengah ruangan. Aku melihat ke bawah sambil berjalan dan saat itulah aku sadar. Bayanganku tidak ada. Aku tidak punya waktu untuk berteriak. Aku berlari secepat mungkin dan masuk ke pintu selanjutnya tanpa berpikir apa yang ada di dalam sana. Ruang keempat mungkin adalah yang paling menyeramkan. Saat aku menutup pintu, semua cahaya seolah tersedot keluar dan dimasukkan kembali ke ruangan sebelumnya. Aku berdiri di sana, dikelilingi kegelapan dan tidak bisa bergerak. Aku tidak pernah takut hanya karena gelap. Tapi kali ini aku sungguh ketakutan. Tidak ada satupun yang bisa kulihat. Saat ini aku hanya bisa menutup wajahku dengan tangan dan jika aku tahu apa yang harus kulakukan, pasti aku akan menjelaskannya. Namun kegelapan ini sulit untuk digambarkan. Aku tidak bisa mendengar apapun dalam suasana hening dan mencekam ini. Saat kamu berada di ruang kedap suara, setidaknya kamu masih bisa mendengar suara nafasmu sendiri untuk memastikan kalau kamu masih hidup. Tapi aku bahkan tidak bisa mendengarnya. Aku hanya bisa bersimpuh dan satu-satunya yang bisa kurasakan hanyalah jantungku yang berdetak dengan sangat kencang. Tak ada pintu yang terlihat. Aku bahkan tidak yakin ada pintu lagi di sini. Kemudian keheningan dipecahkan oleh dengungan pelan. Aku merasakan sesuatu di belakangku. Rasanya aku mau pingsan, tapi sekuat tenaga berusaha agar tetap sadar. Meski gelap, aku yakin ada sesuatu di sana. Dengungan itu semakin keras, semakin dekat, seolah mengelilingiku dan aku tahu suara itu jelas ada di depanku, 1 inci lebih dekat. Aku mundur selangkah. Aku tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini. Aku sungguh tidak bisa menggambarkan ketakutan yang kualami ini. Aku bahkan bukan takut akan mati. Justru yang kutakuti adalah makhluk apa yang sedang bersamaku saat ini. Tiba-tiba lampu menyala sedetik dan kosong. Aku melihat ruangan kosong dan tidak ada apapun di depanku. Ruangan kembali gelap dan dengungan itu semakin menjadi-jadi. Aku berteriak agar dengungan itu berhenti dan aku tidak mendengar apapun setelahnya. Aku berlari ke arah sebaliknya, menjauhi suara itu dan meraba handle pintu. Aku membukanya dan
aku terjatuh ke ruang kelima.